Semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya, dan hati kita senantiasa diliputi dengan hal-hal yang membuat jauh lebih bahagia lagi. Oke, inilah rutinitas aku di hari ini. Jadi ini tuh pagi-pagi sekitar jam 6 kurang 15. Emang udah kelihatan terang ya, karena kontrakan aku tuh tepatnya di pinggir sawah, makanya cahayanya kayak kesorot banget ke kontrakan aku. Nah, ini kegiatan aku diawali dengan ngeberesin jemuran. Ini tuh jemuran yang kemarin. Biasanya sebelum aku mulai nyetrika, aku tuh suka pilih-pilihin dulu kayak baju anak aku dan daleman. Jadi ini tuh nggak akan aku setrika. Aku tuh lebih senang nyetrika di pagi hari, karena kalau pagi-pagi itu kan badan aku masih seger ya, karena baru bangun tidur. Kemudian pikiran aku juga masih fresh dan anak aku juga masih tidur, jadi nggak ada gangguan. Tapi kalau misalkan pagi-pagi itu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, biasanya aku nyetrika baju ini tuh di sore hari atau enggak di malam hari, Mams. Karena pekerjaan rumah tangga yang satu ini tuh sering bikin kita males ya, Mams. Nah, makanya kita harus cari waktu yang pas untuk ngerjain nyetrika baju ini. Kita bisa mulai mengerjakan setrika ini di waktu santai kita, Mams. Misalnya pada saat di malam hari, karena malam hari itu kan semua pekerjaan rumah udah selesai kita kerjain kan ya, di pagi hari dan di siang hari nih. Nah, makanya kita bisa lebih fokus dan gak diburu-buru. Aku adalah ibu rumah tangga yang full bekerja di rumah. Sebenarnya dulu tuh aku pernah menjadi ibu bekerja kira-kira sampai anak aku usia 9 bulan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk resign. Kenapa? Karena kita tuh pada saat itu harus pindah rumah dari yang tadinya tinggal bareng orang tua aku, dan kita harus nyari-nyari kontrakan yang deket sama kantor suami. Dan aku juga jadi nggak bisa nitipin anak ke orang tua karena jarak dari kontrakan ke rumah orang tua dan tempat kerja aku tuh jauh banget, Mams. Sebenarnya kita juga banyak banget pertimbangan sebelum aku memutuskan untuk resign. Banyak banget kekhawatiran dan ketakutan yang kita pikirkan. Setiap keluarga memiliki kisah-kisah atau masalah yang berbeda-beda ya, Mams. Setiap pilihan yang diambil seorang ibu pasti ada alasan yang mendasar. Tidak semua ibu pekerja egois dan tidak semua ibu rumah tangga malas berkembang. Mungkin wanita karir bisa jadi terpaksa bekerja karena ekonomi keluarga yang tidak baik, penghasilan suami yang belum mencukupi, atau kebutuhan anak yang mulai banyak. Begitu juga ibu yang memilih menjadi full mom. Mereka mengabdikan diri menjadi ibu rumah tangga agar buah hati bisa mendapat pengawasan. Tapi bukan berarti wanita karir tidak sayang pada anak mereka ya. Banyak kok wanita karir yang mampu menjalin hubungan baik dengan anaknya. Kuncinya itu dari pembagian waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dalam setiap pilihan kehidupan pasti akan ada resikonya. Tapi kalau kita tidak berani mengambil keputusan, maka kita akan memilih resiko ketakutan yang tiada hentinya. Nah, ketika kita mau memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, yakinkan bahwa kita memilih kehidupan yang lebih baik, Mams, untuk keluarga kita. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan, kita hanya fokus aja pada keluarga kita, bukan keluarga orang lain ya. Khawatirnya setelah jadi ibu rumah tangga, lalu memandang rendah ibu bekerja, atau sebaliknya, ibu bekerja memandang rendah si ibu yang hanya di rumah. Padahal sejatinya setiap perempuan memiliki keistimewaan masing-masing. Yang penting adalah kita selalu memaksimalkan dan seprofesional mungkin setiap peran yang dikodarkan oleh Allah.
Saat kita dikodarkan menjadi ibu rumah tangga yang full mom, ya kita jalani dengan sepenuh hati, penuh semangat, penuh nikmat. Kalau sesekali oleng ya balik lagi mams. Yang ibu bekerja juga sama nih ya, sesekali lelah mungkin di dalam kereta, di dalam perjalanan, pagi-pagi harus udah jalan sampai rumah malam-malam. Semuanya harus dinikmati juga ya, karena yang tahu kebahagiaan keluarga adalah diri kita masing-masing. Oke, inilah aktivitas aku selanjutnya setelah tadi selesai nyetrika dan cuci piring. Sekarang aku lanjut mau bikin sarapan. Jadi untuk sarapan pagi ini aku mau bikin nasi goreng. Nah kalau aku bikin nasi goreng tuh bumbunya simple aja mams, karena cuman diiris. Tadi ada bawang merah, bawang putih, dan aku kasih cabai sedikit. Terus udah deh ditumis sampai harum, dikasih telur. Tapi untuk nasi gorengnya nggak akan aku kasih kecap ya, karena aku mau tambahin rebon ke nasi gorengnya. Kebetulan di kulkas tuh lagi ada rebon, jadi biar lebih sedap dan gurih aku mau tambahin rebon sedikit aja mams. Nasi goreng tuh selalu jadi pilihan untuk sarapan ya mams, karena biasanya tuh aku kalau sarapan kan langsung menu yang berat kayak gini. Kalau nggak telur ya pasti aku bikin nasi goreng. Saat kita memutuskan sesuatu, pasti akan ada fase penyesuaian ya mams. Begitupun pada saat aku memutuskan untuk resign, karena ini tuh ada kaitannya dengan hati dan mental. Disinilah butuh keyakinan kita untuk memutuskan yang terbaik. Nah pada saat itu aku hanya fokus aja memikirkan keluarga kecil aku mams. Sebenarnya godaan-godaan terberat ibu yang bekerja kemudian memutuskan untuk resign adalah ketika melihat teman-temannya masih bisa jalan-jalan, masih bisa menikmati gajinya, masih bisa shopping, dan kita akan berpikir kalau kita tuh seolah-olah jadi manusia yang paling terpuruk banget gitu ya. Ya Allah, dia kok enak banget ya, masih bisa kerja, masih bisa jalan-jalan, masih bisa beli apapun yang dia mau. Tapi sebenarnya yang ibu bekerja juga sama mams, akan melihat ibu rumah tangga yang full di rumah, enak ya bisa diem di rumah, bisa bermain sama anak setiap hari, bisa santai-santai di rumah, dan bisa melayani suaminya. Maka balik lagi nih mams, ketika mau mengambil keputusan, pikirkan hanya yang terbaik untuk diri sendiri dan keluarga, supaya dalam menjalaninya kita punya tujuan. Dan setiap tujuan itu kan ada rintangannya ya. Nah rintangan ini akan mudah kalau kita tahu apa tujuan kita. Kadang-kadang kan kalau tujuan kita nggak tahu, ada rintangan kita langsung oleng, gampang banget gitu ya sedihnya. Aduh ya Allah, ternyata keputusan yang sudah diambil kok nggak seperti yang dibayangkan ya, nggak sesuai ekspektasi gitu. Dan kita malah jadi banyak ngeluhnya dibandingkan bersyukurnya. Sebenarnya kalau udah membahas tentang ibu rumah tangga yang bekerja dan ibu rumah tangga yang full mom, ini agak sensitif ya mams. Tapi apapun keputusan itu nggak ada yang salah ya, selagi tidak ada paksaan dan mengalir dari diri sendiri. Nah untuk teman-teman yang masih galau atau maju mundur untuk resign, karena kalau hanya mengandalkan penghasilan dari suami aja takutnya kurang katanya. Coba deh mams bisa sholat istikharah dulu aja ya, minta petunjuk dari Allah, mana yang sekiranya terbaik untuk keluarga kita. Kalau dari aku sih insya Allah hitung-hitungan manusia dengan hitung-hitungan Allah itu berbeda ya mams. Dan keluarga itu bagaikan satu magnet. Kalau rezekinya bukan dari kita, pasti ada pada anak atau suami.
Jadi jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut lagi ya mams. Kalau Allah sudah gariskan keluarga kita rezekinya 11 juta dalam sebulan, amin ya. Meskipun kita mengambil jalan keluar kerja, pasti Allah akan cukupkan dan memberikan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Yang paling terpenting adalah keyakinan kita jangan geser ya kepada Allah. Nah, barangkali Maps di rumah ada yang mau sharing tentang pengalaman menjadi ibu bekerja di luar atau sudah memutuskan untuk resign, boleh sharing di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman kita yang lainnya. Nah, ini adalah kegiatan aku selanjutnya mam. Setelah tadi beres nyapu, kemudian tadi juga aku tuh mandiin sama nyuapin anak aku dulu karena bosen gitu ya ngapain lagi. Akhirnya aku cari kesibukan, yaitu ngeberesin barang-barang yang ada di dalam lemari ini mam. Jadi satu laci ini tuh aku gunakan untuk menyimpan barang-barang yang kecil-kecil, karena barang yang kecil-kecil itu kalau nggak disimpan dengan rapi dan benar pasti akan berceceran, dan pada saat kita butuh barang tersebut pasti suka kadang-kadang nggak ada gitu ya. Nah makanya nih aku simpennya di laci kayak gini mams. Selain biar rapi, juga biar nggak diacak-acak sama anak aku, karena kan tempatnya tertutup ya. Oke, kayaknya video aku cukup sampai di sini aja ya, Mam. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Mohon maaf ya kalau dari tadi tuh ada kata-kata aku yang seakan-akan menggurui teman-teman. Gak ada sama sekali ya, Mams. Di sini aku hanya niatkan untuk sharing aja. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.